Selamat malam Bu Miriam dan Bu Deba. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Faiza Safa dan ditemani dengan rekan saya Bang Aino Rido, Andreas Pardamean, Bang Irfan Rahman, dan Reza Uum akan memaparkan hasil stock and flow diagram yang telah kami buat, yaitu stock and flow diagram pohon pisang dan COVID-19. Di sini kami akan memaparkan terlebih dahulu stock and flow diagram pohon pisang. Seperti yang dapat dilihat, bahwa inflow pada diagram ini adalah penanaman, stoknya adalah pohon pisang, dan outflow-nya adalah panen buah pisang. Selamat malam Bu Deba dan Bu Miriam. Perkenalkan, nama saya Reza Uum. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai diagram stock and flow. Di sebelah kiri saya sudah terdapat diagram stock and flow bagian rainfall. Pada bagian inflow terdapat variabel penanaman bibit pohon pisang yang meningkat karena adanya faktor cuaca yang baik. Penanaman bibit pohon pisang yang meningkat akan meningkatkan jumlah populasi pohon pisang di kebun. Saat jumlah pohon pisang meningkat dan tumbuh akan melahirkan bibit baru atau tunas baru yang akan mempengaruhi variabel bibit. Saat bibit bertambah banyak dan kualitasnya meningkat akan mempengaruhi penanaman bibit pohon pisang yang akan mempengaruhi jumlah pohon pisang pada stok. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Lalu pada balancing, hal ini menyebabkan pohon pisang bertambah banyak, yang akan mempengaruhi peningkatan pada panen buah pisang atau outflow-nya. Sehingga dengan banyaknya panen buah pisang, maka akan meningkatkan suplai pasar. Lalu suplai pasar yang meningkat akan mempengaruhi penurunan terhadap harga. Sehingga harga yang turun akan membuat buah pisang berkurang, dikarenakan banyaknya konsumen yang membeli buah pisang dan disebabkan juga karena turunnya harga. Penerapan limited to success dalam diagram stock and flow di kelompok kami. Yang pertama itu ada effort, variabel effort itu digantikan dengan penanaman, variabel performance digantikan dengan variabel pohon pisang, variabel limiting action digantikan dengan panen buah pisang, variabel constraint digantikan dengan variabel daya beli. Inilah jalan ceritanya. Penanaman yang meningkat akan mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan pohon pisang, sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan pohon pisang akan mempengaruhi terhadap panen buah pisang yang ikut meningkat juga. Hal ini menyebabkan daya beli terhadap buah pisang ikut meningkat, sehingga dengan banyaknya daya beli terhadap buah pisang akan berpengaruh terhadap penurunan buah pohon pisang. Dikarenakan konsumen membeli banyak buah pisang yang menyebabkan penurunan atas ketersediaan buah pada pohon pisang tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang soal latihan kedua, yang dimana soal latihan kedua ini berisi tentang pandemi COVID-19 yang membuat banyak para pekerja kehilangan seluruh atau sebagian pendapatannya akibat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Di sini diawali dengan diagram stock and flow, di mana inflow-nya itu adalah PPKM, stoknya itu adalah kerugian perusahaan, dan yang terakhir outflow-nya itu adalah PHK. PPKM kita ambil di sini dikarenakan kebijakan PKM yang semakin tinggi akan membuat perusahaan semakin merugi, karena perusahaan yang memerlukan produksinya untuk diproduksi secara offline harus mematuhi kebijakan pemerintah ini. Maka dari itu, ketika kerugian perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan memberlakukan PHK untuk mengurangi kerugiannya. Lalu selanjutnya di sini ada reinforcing 1, di mana reinforcing 1 ini dimulai dari PHK. Ketika PHK semakin tinggi, maka pendapatan masyarakat akan semakin menurun. Ketika pendapatan masyarakat semakin menurun, maka daya beli masyarakat juga akan semakin menurun. Ketika daya beli masyarakat semakin menurun, maka
pembelian atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin menurun. Maka dari itu, ketika menurunnya pembelian itu akan semakin meningkatkan kerugian perusahaan, di mana di situ dibentuk dalam opposite direction dan membuat reinforcing. Selanjutnya ada reinforcing 2. Reinforcing 2 dimulai dari kerugian perusahaan, di mana kerugian perusahaan ini membuat produksi semakin menurun. Maka dari itu, ketika produksi semakin menurun, akan meningkatkan kerugian perusahaan. Pada diagram ini, balancing loop ditandai dengan tanda B1, yang mana semakin banyak perusahaan yang mengalami kerugian akan memicu pemerintah untuk memberikan subsidi. Subsidi ini berupa bantuan pembayaran gaji kepada tenaga kerja. Nah, dari pemberian subsidi ini akan membantu perusahaan yang mengalami kerugian untuk mengurangi kerugiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang limit to success pada diagram ini. Kerugian perusahaan di sini adalah performance, lalu produksi adalah effort, subsidi adalah limit action, lalu APBN adalah constraint. Saya akan menjelaskan reinforcing terlebih dahulu. Kerugian perusahaan yang dialami oleh perusahaan akan mempengaruhi produksi, yaitu produksi akan menurun. Hal ini dikarenakan ketidakcukupannya biaya untuk melakukan produksi seperti biasanya. Karena produksi yang semakin berkurang, akibat kerugian perusahaan yang dialami, perusahaan akan mengalami kerugian yang semakin besar. Hal ini dikarenakan tidak melakukan produksi yang seperti biasanya. Lalu untuk balancing, kerugian perusahaan yang dialami akan memicu pemerintah untuk memberikan subsidi. Subsidi ini diberikan melewati APBN, yang mana subsidi tersebut berupa bantuan pembayaran gaji untuk tenaga kerja, yang mana dengan subsidi ini kerugian perusahaan akan berkurang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai stock and flow dan limit to success. Terima kasih.